Halo, selamat sore. Berjumpa lagi dengan Dr. Kristiawan, spesialis THT. Di samping saya ketemu, jarang nih ada Dr. Fitra, spesialis urologi. Dok, gimana dok? Sehat dok? Sehat, Luar alhamdulillah. biasa. Dok, Selamat ini kan semuanya. dokter habis lakukan tindakan operasi. Oh iya, betul. Nah, kira-kira penyakit-penyakit apa sih kalau ada di saluran kemih ya? Dokter kan urologi ya? Oh ya, jadi kita bahas mengenai batu ya. Ya. Jadi batu di saluran kemih itu mulai dari ginjal, saluran di bawah ginjalnya yaitu di ureter kita sebutnya, sama di kandung kencing, dan bisa juga kadang-kadang ada batu di saluran kelamin. Kalau kita sebutnya uretra. Baik laki-laki perempuan sama aja tuh. Oh bisa tuh ya? Bisa. Jadi urutan batu tuh mulai dari ginjal, ureter, kandung kencing, sama di saluran bagian bawahnya. Oke. Nah, kira-kira apa yang bikin orang tiba-tiba datang ke dokter tuh? Biasanya batu yang mana? Oh ya, jadi gini, batu itu yang sering menimbulkan pasien jadi berobat datang ke poliklinik atau ke IGD itu biasanya batu yang ada di ureter. Kenapa? Karena dia ada di saluran. Biasanya dia bikin nyeri hebat, kolik. Jadi pasien tuh bisa nyeri hebat, tiba-tiba ada mual. Oh, jadi ada antara muntah. ginjal dan tadi Betul. kandung kemih ya? Jadi antara ginjal, kandung kecil itu kan ada kemih, ada saluran. Kita sebut ureter. Nah, biasanya batu yang jatuh ke situ tuh yang bikin pasien datang berobat karena bikin nyeri hebat dan mual muntah. Kalau ada di ginjal biasanya pasien itu cuma pegel-pegel, jadi saru sama nyeri pinggang, jadi pegel otot gitu. Jadi kurang aware dia. Jadi nggak berobat padahal sebetulnya ada batu di ginjal, tapi karena merasa cuma pegel-pegel biasa, dia nggak berobat. Tapi kalau sudah jatuh ke ureter itu udah pasti dia hampir pasti kesakitan, dia akan berobat gitu. Nah, kira-kira ya kalau dia udah jatuh di ureter, itu apa langsung dioperasi atau masih bisa dengan obat sih? Oh ya, jadi tergantung dari ukuran batunya. Kalau di ureter biasanya kita ambil patokan sekitar 3 mili. Jadi karena lebar ureter kita itu kan antara 5 sampai 6 mili, jadi batu-batu yang di bawah itu 3 mili biasanya ke bawah itu masih bisa kita pakai obat-obatan. Jadi obat-obatan yang dikasih itu obat-obatan biar kencingnya tambah banyak, obat nyeri, sama obat untuk istilahnya pergerakan ureternya. Jadi ureternya itu dibuat bergerak lebih aktif, peristaltik ureternya. Itu yang obat tujuannya supaya batunya bisa cepat supaya batunya bisa istilahnya dikeluarin sama bisa sambil loncat-loncat olahraga. Bisa benar. Minum banyak, lompat-lompat, minum obat-obatan. Ya biasanya sih kalau kecil bisa keluar. Nah, kira-kira ditunggu berapa lama kalau dengan obat-obatan? Patokannya biasanya 2 minggu. Jadi 2 minggu dilihat apakah ada kencing kuat batu, atau di USG scan ulang, atau di foto ronsen ulang, CT scan ulang. Kalau udah hilang, udah berhasil berarti. Biasanya sih nyerinya akan hilang. Dicek ulang. Akan dicek ulang. Biasanya di CT scan ulang. Kan yang lain, tindakan itu kan kalau obat tuh. Nah, kalau soalnya batunya di atas 5 mili, biasanya dia jatuh ke ureter nyangkut tuh, nggak bisa keluar. Nah, tindakannya kalau masih kecil antara 5 mili sampai 15 mili itu masih bisa dengan teropong tanpa pembedahan, nggak usah dioperasi. Jadi diteropong lewat lubang kencing, dipecahin, keluarin. Tapi kalau udah terlalu besar, mungkin perlu tindakan yang lebih canggih seperti laparoskopik atau bedah terbuka. Iya. Jadi kalau yang ditembak itu yang oh ya, kalau yang ditembak itu kita ada SWL, istilah yang ditembak dari luar. Itu juga salah satu tindakan untuk memecah batu. Bisa dari yang kecil tadi 5 mili sampai 20 mili. Nah, kalau lebih dari itu biasanya SWL bisa, tapi menjadi berkali-kali. Nggak efektif SWL kalau udah terlalu besar. Dokter Fitra, thank you banget. Jadi kalau ada keluhan, sebenarnya kalau ada keluhan pinggang itu juga harus waspada. Jangan ada batu ginjal. Belum tentu sakit pinggang biasa. Orang suka ngurut doang. Ya, diurut-urut gitu. Jadi mesti kontrol, mesti dievaluasi. Oh iya, ngomong-ngomong kontrol nih. Jadi sebaiknya berapa bulan sekali atau setahun sekali kah kita perlu kontrol? Sebaiknya sih setahun sekali. Apalagi kalau memang ada riwayat keluarga batu, apa ibu, kakak dengan batu, nah dia sebaiknya kontrol 6 bulan. 6 bulan. Saya terakhir kontrol 6 bulan. Oh iya, saya ini juga pasien dokter itu pernah di ESWL. Terima kasih banyak. Sukses selalu. Sehat selalu. Thank you Dokter Fitra.